Nah, seperti itu efeknya karena satu buah pilar itu menahan dua buah bentang jembatan. Akibatnya gaya reaksi peletakannya harus kalikan dua karena dia menahan setengah berat bentang kanan dan setengah berat bentang kiri. Jadi tetap harus kalikan dua. Cuman enaknya karena dia simetris kiri dan kanan, akhirnya saling menyediakan momen gitu. Jadi enak kan, hanya perlu menghitung gaya tekannya saja. Nanti akan banyak terreplikasi pada seluruh gaya-gaya yang mengibarkan peletakan struktur reaksi struktur vertikal. Ya, pada seluruh gaya-gaya yang mengibarkan reaksi struktur vertikal gitu. Ingat, nanti ujungnya ini akan digunakan untuk membuat diagram MNPN. Nanti akan dibandingkan dengan diagram MNPN yang akan kalian buat nanti pada saat desain tulangan pilar dan apapun juga nanti sebelumnya. Oke, selanjutnya beban tambahan berikut ini adalah penjelasannya. Selanjutnya, setelah tadi tambah selang berat mati sendiri, ini adalah berat mati tambahan gitu ya. Berat mati tambahan bekerjanya juga sama seperti tadi. Prinsipnya itu gayanya kan kiri dan kanan sehingga tidak perlu dibagi dua. Langsung dihitung berat mati tambahan padanya dengan asumsi bekerja simetris antara bentang kanan dan bentang kiri tepat pada tumpuan ini sehingga tidak ada bending moment, hanya ada gaya tekan pada pilar gitu. Kalau ini sih yang gampang ya, kalau kita sudah punya hasil perhitungan kemarin ya sudah tinggal kalikan dua aja gitu. Tapi sebenarnya yang saya maksud ya hitung saja langsung berat mati tambahan pada satu buah struktur, tidak perlu dibagi dua seperti kemarin. Itemnya sama sih, mati tambahan itu ada penerangan, ada genangan air hujan, ada lapisan aspalnya, media dan lain sebagainya itu sama dengan perhitungan kita sebelumnya. Sebagai catatan, berat mati tambahan itu hanya ada pada struktur atas saja, tidak ada mati tambahan yang bekerja pada headstock atau kolom atau pile cap. Jadi kalau ini kan sudah hitung di berat mati sendiri tadi, gitu. Jadi kan langsung kita hitung di berat mati sendiri struktur bawah yang pier head, pier column dan pile cap yang ini. Kemudian beban lalu lintas juga begitu. Karena dia bekerja simetris kiri dan kanan sehingga tidak ada bending moment, hanya ada gaya tekan saja. Prinsipnya berarti seperti ini, beban lintas itu diasumsikan adalah beban lajur D yang bentuknya ada beban terbagi merata dan beban garis gitu. Sehingga perhitungannya sama dengan perhitungan abutmen kemarin, tinggal dikalikan 2. Ingat, ada faktor beban dinamisnya yang dikalikan dengan beban garis terpusat ini. Nah, ini kan rumus ini saya ambil dari rumus abutmen kemarin, bahwasanya gaya reaksi peletakan nih, yang hitam-hitam ini, gaya reaksi peletakan adalah setengah kali luasan area traffic dikalikan beban terbagi merata ditambah faktor beban dinamis ini FBD tergantung panjang bentang dikalikan dengan lebar lalu lintas dikalikan dengan beban garis terpusat gitu. Sehingga gaya pada pondasi dan kolom ini sama-sama dikalikan 2 dari reaksi perletakan ini. Nah, jadi ya ini 2P ini maksudnya adalah reaksi perletakan. Jadi seperti kita hitung abutmen, ya tujuannya biar memudahkan aja. Kalau nanti saya tugaskan kalian menghitung gayanya kan berarti tinggal buka tugas kemarin kalikan 2 kan selesai. Selanjutnya beban pejalan kaki. Beban pejalan kaki sama seperti kemarin, ada beban garis dan beban terbagi merata. Beban garis ini mewakili kendaraan ringan yang memungkinkan untuk naik di atas trotoar. Beban terbagi merata adalah beban orang pejalan kakinya. Sama prinsipnya seperti kemarin, rumus ini adalah rumus untuk mencari reaksi. Ini reaksi perletakan akibat beban pada trotoar ini. Karena ini reaksi peletakan, maka ada unsur setengahnya. Setengah dikali 2 karena dia kiri dan kanan, dikali beban terbagi merata, dikali panjang dari jembatan, dikali BTR ini salah. BTR ini lebar trotoar, BTR ini adalah lebar trotoar dikali panjang trotoar, kemudian luasan dikalikan beban terbagi merata, ditambah 2 dikali beban garis memanjang dikalikan panjang bentang. Sama seperti tadi, maka kan ini ada 2, maka tinggal kita kalikan 2. Hati-hati ya, jadi jangan sampai salah dikira P pejalan kaki ini sudah
gaya satu buah bentang, enggak. Pejalan kaki ini, rumus ini maksudnya adalah reaksi perletakan ini loh, di sini atau di sini. Jadi kalau karena ini satu buah pilar menahan dua buah bentang, maka kalikan dua. Yang menarik dari tadi kita nggak ketemu momen ya, karena kan tadi kan efek dia sebuah pilar itu menahan dua buah bentang sehingga gaya ini simetris sehingga tidak ada ilmu bending moment seperti itu. Selanjutnya adalah beban rem dan beban gesekan peletakan. Nah, pada beban gesekan peletakan kita dapat diskon gitu ya. Lalu kenapa kok saya bilang dapat diskon? Berikut ini penjelasannya. Kenapa kok beban gesekan peletakan itu menjadi diskon buat kita. Selanjutnya adalah beban rem. Nah, beban rem ini beban yang ditimbulkan dari akibat aksi pengereman kendaraan yang melintas di atas jembatan. Memang sih di SNI bilang beban rem ini bekerja dengan titik tangkap 1,8. Nah, namun interaksinya dengan struktur atas itu kan melewati ini tekan roda kendaraan ya, sehingga ini diasumsikan gaya yang 1,8 meter itu kan sama dengan gaya yang bekerja pada roda kendaraan longitudinal ke arah jembatan. Nah, karena ini sekarang gaya jembatan itu ke arah sini, otomatis dia punya lengan terhadap fondasi maupun terhadap kolom. Nah, akibatnya gaya rem ini itu dikalikan dengan lengan terhadap fondasi, timbullah bending moment guling ke fondasi pilar, dan terjadi juga moment guling pada pangkal cantilever kolom ini. Nah, di sisi lain juga ada gaya reaksi horizontal dan tentu saja ada gaya geser horizontal pada kolom. Sebenarnya cara itu TB-nya sama seperti sejak LO2 dulu, yaitu yang menggunakan 20% berat ganda terdesain atau 50% berat terencana ditambah berat lanjut bagian mata. Jadi TB itu ini, sehingga kalau pada fondasi tinggal TB dikalikan lengannya, kalau pada kolom TB dikalikan lengannya. Nomor 6 adalah beban gesekan peletakan. Nah, gesekan peletakan ini 0, jadi enak, gak usah ngitung. Kenapa 0? Pertama, asumsinya gini, sebuah pilar itu menahan dua buah bentang jembatan. Nah, tiap-tiap gelagar kanan dan gelagar kiri itu mengalami perubahan temperatur yang sama. Itu asumsinya ya. Jadi kalau di sini panasnya 40 derajat, ya ini 40 derajat juga gitu. Kayaknya sih nggak mungkin kalau ini 50, ini 10, atau kan nggak mungkin ekstrim. Ya, asumsikan ini punya suhu yang sama dengan ini terbuat dari bahan yang sama-sama dari beton. Artinya koefisien muainya juga sama. Artinya karena temperaturnya sama, koefisien muainya sama, muainya jembatan ini antara bentang kanan dan bentang kiri juga sama panjangnya gitu. Akibatnya gaya gesekan peletakan, ingat kan rumus dasarnya adalah gaya peletakan sama dengan kekakuan elastomer dikali muai jembatan. Nah, karena muai kiri dan kanan itu sama, otomatis kan gaya geseknya BF ini sama, ke kanan dan ke kiri sama besarnya, tapi berlawanan arah. Jadi dia simetris tetapi berlawanan arah, besarnya sama karena muai jembatan sama, sehingga gaya ini saling meniadakan. Gaya gesekan peletakan bergerak maupun gaya diterima oleh perbedaan temperatur, resultannya adalah 0 gitu. Sehingga tidak perlu diperhitungkan dalam analisis beban pilar seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah beban angin pada struktur jembatan. Kalau selama ini kita kenal hanya dua jenis beban angin, yaitu beban angin pada strukturnya dan beban angin pada kendaraan yang melewati di atas struktur jembatan. Nah, dengan adanya pilar ini nambah satu lagi, jadi ada 3, yaitu beban angin struktur atas, beban angin struktur bawah, nah ini yang baru, dan beban yang terkena pada kendaraan di atas jembatan. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Berikut ini adalah penjelasannya. Selanjutnya adalah beban angin struktur. Nah, beban angin struktur ini ada 2, beban angin struktur atas dan beban angin struktur bawah gitu ya. Nah, beban angin struktur atas itu intinya adalah TEW1 ini adalah tekanan desain PD, tekanan angin desain dikali dengan luas penampang samping jembatan. Nah,
luas penopang samping itu adalah kalau dalam bentuk ini sambungan HA dikalikan dengan panjang jembatan gitu. Itu memang cukup konservatif karena dianggap si railingnya itu dianggap masif gitu ya. Tapi kok sekarang sih iya, karena pembatas barrier ini juga berarti emang masif, nggak lagi kayak tiang-tiang gitu. Sehingga gampangnya TEW1 sama dengan PD struktur atas kali A struktur atas. Beban angin struktur atas itu PD itu rumusnya ini. Jadi PD adalah tekanan angin dasar dikalikan faktor kecepatan angin desain gitu. Ini secara lebih jelasnya, lebih lengkapnya ada di pertemuan sebelum UTS dulu. Nanti kan saya kasih linknya di deskripsi. Jadi tidak saya bahas ini. Intinya sudah ada caranya. Hitungnya PD itu agak panjang. Ke itu ya. Kemudian tekanan angin struktur bawah TW2. Nah, kalau TW2 adalah tekanan angin desain struktur bawah dikali luas penapang struktur bawah. Luas penapang struktur bawah berarti kan ya seperti tebal kolom tebalnya kolom dikalikan dengan tinggi kolom tambah tebalnya headstock kali tinggi headstock. Dan kalau ini nggak ada ya, kalau file cap ya asumsikan dia berada di dalam tanah file capnya, sehingga hanya kolom dan file stocknya saja, headstock maaf. Nah, besarnya berapa? Nah, ini enak. Kalau struktur bawah itu dari SN ini sudah dikasih langsung angkanya. Besarnya adalah 0,0019 MPa atau megapascal. Gitu. Jadi struktur bawah tuh langsung nggak usah susah ngitung PD-nya berapa. P desainnya adalah 0,0019 megapascal. Tinggal kita kalikan dengan luas penapang samping dari struktur bawah. Nah, kemudian di sini asumsinya adalah tangkap pada gaya angin struktur atas berada di setengah dari tinggi struktur atas HA itu. Jadi diasumsikan kalau dari samping ramai adalah segi 4 sehingga setengah dari HA. Sedangkan kalau pada struktur bawah itu tangkapnya berada di setengah tinggi kolom tambah headstock gini. Itulah kenapa setengah LC ditambah A. Ini setinggi kolom tambah stok dibagi 2 gitu. Sehingga timbullah bending moment baik di kolom, nanti di pangkal kolom ini kan ada bending moment nih, kayaknya saya lupa belum kasih gambar ya. Akan timbul bending moment di pangkal kolom dan timbul bending moment di file cap atau fondasi gitu. Nah, karena ada gaya lateral, otomatis ini juga akan timbul adanya gaya reaksi horizontal di fondasi. Besarnya adalah sama dengan TEW1 tambah TEW2. Jadi gaya angin struktur atas tambah struktur bawah, dan juga gaya geser pada pangkal kolom ini juga sama dengan gaya angin struktur atas tambah struktur bawah gitu. Mungkin kalau dari gambar ini yang bikin kalian penasaran tuh adalah caranya ngitung PD ini loh gitu. Nantilah pas contoh hitungan saya ceritakan cara ngitung P design struktur atas ini. Luas struktur atas juga gampang, struktur bawah juga sederhana karena struktur bawah itu nanti dianggap ini bentuknya persegi semua aja gitu, tidak harus benar-benar melekuk-lekuk seperti gambar awalnya. Lanjut kita ke struktur. Oh, ada nih. Ternyata di sini kalimatnya adalah gaya angin pada struktur bawah. Ada gaya angin yang arah melintang, yaitu gaya angin lateral ini, dan ada gaya angin arah longitudinal gitu. Ini. Jadi dianggap angin itu ada kemungkinan bisa berhembus ke arah memanjang jembatan, yang itu kalau pada struktur atas kan nggak ada ya, kan lewat aja. Atau kalau struktur atas juga dia pasti tidak ada celah antara gelagar dengan abutmen, jadi kan tidak mungkin. Tapi struktur bawah di pilar ini kan apalagi pilar kita kan pipih dan melebar ke arah dalam bidang gambar ini ya, sehingga otomatis sebetulnya ini luasan areanya besar sekali, sehingga ya memang betul gaya angin longitudinal ini cukup signifikan untuk kita hitung. Maka tekanan anginnya sama sebesar 0,0019 MPa dikalikan dengan luas pilar dan headstocknya gitu. Luas struktur bawah kan sama dengan lebarnya si pilar dikali tinggi pilar tambah lebarnya headstock dikali tinggi headstock ini gitu.
Dengan titik tangkapnya diasumsikan setengah dari tinggi headstock ditambah tinggi pilar. Jadi intinya setengah dari sini sampai sini gitu. Maka akan ada timbul bending moment ke arah sumbu X secara longitudinal pada pangkal kolom dan pada pondasi. Dan juga ada gaya horizontal dan ada gaya geser gitu. Oh, ternyata beban angin udah sampai 3. Kemudian selanjutnya adalah beban angin kendaraan. Jadi beban angin kendaraan ini adalah diasumsikan ada angin yang meniup ke arah samping dari sebuah truk truk standar SNI. Titik tangkapnya ini adalah 1800 mm. Ini ada di SNI, ngomong gitu. Maka kita harus hitung berapakah gaya tekan roda yang diakibatkan oleh gaya angin dari samping ini gitu. Nah, gaya tekan roda ini nanti sama jika bekerjanya itu dua, diasumsikan dia simetris gitu, sehingga tidak menimbulkan bending moment, hanya menimbulkan gaya tekan. Berapakah besarnya TEW ini? Ini lebih gampang karena TEW itu langsung sudah dikasih besarnya 1,46 Newton per milimeter panjang jembatan. Jadi itu mungkin gaya bayangannya ada iring-iringan kendaraan di atas jembatan, sehingga kalau ditiup angin maka seperti ada beban ya, sebesar 1,46 Newton per milimeter panjang jembatan. Arahnya tegak lurus dengan ketinggian 1800 mm. Kemudian gaya tekan angin sama 1,46 kali L jembatan dalam 1 mm, sehingga gaya reaksi roda ini PEW ini adalah gaya tekan angin dikali 1800 gaya kali lengan dibagi lengan. Ya, ini memang simbol momen. Gaya kali lengan dibagi lengan. Kan ini gaya kali lengan sama dengan gaya kali lengan. Sehingga gaya ini adalah bending moment ini TEW kali lengan dibagi lengannya si PEW gitu. Dengan jarak X ini, itu jarak truk roda standar menurut SNI adalah 1750 mm. Itu udah standar SNI. Wah, jangan lupa tadi gaya tekan pada pondasi sama dengan 2 kali dari reaksi struktur atas, dan gaya tekan pada kolom juga sama karena tidak ada bending moment ya. Jadi ini jangan lupa dikalikan 2. Kalau tadi hasil perhitungan ini, maaf, kalau kita ini kan ini baru reaksi roda di salah satu bentang gitu, maka hasilnya dikalikan 2 seperti itu.